Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Islamiyatun Anissa dengan nomor induk mahasiswa 211042203. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang 7 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan psikologi untuk memenuhi UAS saya di mata kuliah tafsir psikologi. Nah, dalam 7 ayat ini, saya akan membahas yang pertama yaitu belajar, yang kedua berpikir, yang ketiga kebahagiaan, yang keempat emosi, sedih dan takut, yang kelima sabar, yang keenam memaafkan, yang ketujuh sekaligus terakhir adalah Al-Quran adalah sumber dari psikologi. Nah, untuk selanjutnya mari kita berpindah ke ayat yang pertama, yaitu mengenai belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Menurut tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad ke-14 Hijriyah, mengenai tafsir dari ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 ini, dia mengungkapkan bahwa ayat tersebut dialah zat satu-satunya yang mencurahkan kenikmatan-kenikmatan ini, yang mana mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita tidak berdaya untuk berbuat apapun. Nah, kemudian Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi secara khusus Allah menyebutkan 3 anggota tubuh ini karena nilai kemuliaan dan keutamaannya memiliki kelebihan gitu, lebih dari yang lain, dan karena ketiganya juga merupakan kunci pembuka ilmu. Jadi tidak ada ilmu yang sampai kepada seorang hamba melainkan melalui salah satu dari 3 pintu tersebut. Nah, apabila tidak demikian, maka seluruh anggota tubuh dan kekuatan lahiriah dan batiniah lah. Nah, Allah lah yang memberikan kepada mereka, senantiasa menumbuhkannya sedikit demi sedikit, sampai seorang berada dalam kondisi yang ideal. Hal itu tujuannya agar mereka bersyukur kepada Allah dengan cara memakai anggota badan tersebut yang Allah berikan kepada mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah. Siapa saja yang menggunakannya untuk tujuan selain itu, maka anggota tubuh itu akan menjadi penggugat buruk atas dirinya yang telah membalas kenikmatan dengan timbal balik yang buruk. Jadi kita disuruh belajar ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah dikasih 3 ini, yang mana 3 anggota badan tersebut adalah lewatnya ilmu. Kita bisa mengetahui ilmu melalui 3 hal tersebut. Kalau ternyata kita tidak memilikinya, maka batiniah, lahiriah itu juga termasuk. Tapi yang 3 ini dilebihkan untuk belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dalam ayat ini dijelaskan jika seandainya gunung-gunung itu diberi akal dan perasaan seperti layaknya manusia, dan kemudian diturunkan Al-Quran kepada gunung tersebut, maka ia akan tunduk kepada Allah hingga hancur lebur, karena saking takutnya kepada Allah. Nah, pada ayat ini terdapat metafora yang indah. Allah membandingkan antara gunung yang begitu kuat, tinggi, dan besar dengan manusia yang hanya kecil, lemah, dan jauh lebih pendek dari gunung. Jadi ini menunjukkan bahwa sekelas gunung saja yang baru diberi akal bisa tunduk hingga hancur lebur karena saking takutnya kepada Allah. Lantas bagaimana dengan manusia yang merupakan makhluk paling sempurna? Namun dengan sombongnya tidak menjalankan apa yang diperintahkan dan malah melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi saking indahnya Al-Quran ya, metaforanya saja sangat indah. Menjelaskan kalau sebenarnya nih kalau kita misalkan berpikir ya,
gunung aja, jadi kita diajak berpikir, gunung aja yang gede seperti itu ketika diberikan Al-Quran, gunung itu bisa hancur lebur. Lalu bagaimana dengan kita, manusia? Masa kita ingkar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdah At-Tafsir menyebut yang dimaksud dengan bersyukur pada surah Al-Baqarah ayat 152 ini adalah mau menyebutkan dan menerima apa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Tidak pesimis dengan apapun yang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, karena Allah lebih tahu tentang kebahagiaan dan kebutuhan manusia dibanding manusia itu sendiri. Nah, sedangkan Al-Zuhaili mengatakan demikian, dan bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku atas kalian. Asyukru adalah mengetahui suatu kebaikan dan membicarakan kebaikan itu. Dan janganlah kalian mengingkari nikmatku atas kalian sehingga kalian menutup-nutupinya. Nah, yang dimaksud dengan al-kufru di sini adalah menutupi nikmat. Maka aku akan merenggutnya kembali. Nah, dalam psikologi itu sendiri, syukur termasuk variabel penting psikologi positif. Menurut ini, syukur juga bertentangan dengan emosi negatif, sehingga akan mencegah perasaan iri, benci, marah, atau tamak, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa syukur memang kunci kebahagiaan, sejalan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 152 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yang artinya, dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala sedang kamu lengah darinya. Quran Surah Yusuf ayat 13 tersebut terkhusus di sesungguhnya kepergian kalian bersamanya Yusuf sangat membuatku sedih. Nah, dalam penafsirannya sangat menggambarkan betapa sayang dan cintanya Nabi Yakub terhadap Yusuf. Namun, ternyata masalah itulah yang dipersoalkan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka cemburu karena ayah mereka lebih sayang terhadap Yusuf, akhirnya mereka bersekongkol untuk menjauhkan Yusuf dengan Yakub. Terlebih ungkapan tersebut semakin membuat mereka itu semakin yakin untuk menjauhkan keduanya. Baqawi dalam Ma'alim Al-Tanzil menafsirkan bahwa kesedihan yang dimaksud dalam ayat 13 surah Yusuf ini yaitu kesedihan hati karena berpisah dengan orang yang disayang, orang yang dicintai. Emosi. Nah, emosi sedih merupakan perasaan yang banyak dialami manusia, sebagaimana kesedihan Nabi Yakub. Namun, jika kesedihan itu semakin menguat, maka semakin lama akan mengusik kondisi jiwa yang pada gilirannya akan mengganggu kondisi fisik. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yakub, sehingga matanya menjadi putih dan akhirnya mengalami kebutaan. Dilanjutkan juga mengenai emosi takut. Emosi takut dalam ayat ini ditekankan dalam kata akhafu, yaitu takut yang dikarenakan kekhawatiran. Khawatir akan binatang buas yang pada saat itu memang banyak ada di daerah mereka. Sebagaimana penafsiran Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Jika sebelumnya saya sudah membahas tentang emosi, ayat tentang emosi khususnya emosi sedih dan takut, maka dua ayat selanjutnya akan membahas tentang cara mengelola emosi. Ada dua cara karena ada dua ayat yaitu tentang sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan dalam kajian emosi termasuk dalam cara pengendalian emosi model coping yang artinya menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Ayat yang pertama mengenai kata sabar. Kata sabar di dalam Al-Quran disebut 103 kali, baik dengan redaksi kata benda ataupun kata kerja. Tersebar di dalam 46 surah, 29 surah Makkiyah dan 17 surah Madaniyah. Dan 101 ayat. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mengambil satu ayat yaitu Quran Surah Yusuf ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qala bal sawwalat lakum anfusakum amra fasabrun jamil. Asallahu ay ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Yang artinya, dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dalam penafsiran ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa Yakub menyangka anak-anaknya melakukan kebohongan, seperti yang sudah-sudah terjadi sebelumnya. Jika ditelaah, ungkapan ayat tersebut menggunakan lafaz jami'an, artinya banyak atau lebih dari dua. Padahal yang disebutkan dalam peristiwa tersebut adalah Bunyamin dan Rubail sebagai kakak tertua. Namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat jama' bukan tasniyah ini menguatkan bahwa sesungguhnya Yakub tetap percaya dan mempunyai keyakinan bahwa Yusuf masih hidup dan akan segera kembali. Nah, ayat tersebut memberi pelajaran yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita tidak terburu-buru meluapkan emosi ketika tidak mempercayai suatu kabar atau cerita. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah merenungkan sejenak sebelum mengambil keputusan mengenai bagaimana seharusnya menentukan sikap kita selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, dia Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dia yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 98 ini berisi tentang permohonan anak-anak Yakub terhadap Yakub. Kalimat astaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Jadi pada ayat tersebut terlihat bahwa saudara-saudara Yusuf telah mengakui kesalahannya dan ingin membersihkan jiwa mereka dengan meminta maaf dan ampunan kepada orang yang mereka rasa diperlakukan dengan buruk, yaitu ayah mereka sendiri. Ungkapan ayat tersebut meliputi dua bentuk permintaan ampunan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Yakub. Hal seperti ini merupakan cara yang indah dalam meminta maaf, dan jika menunjukkan kecerdasan dan kebeningan jiwa mereka. Mereka telah mengakui bahwa mereka telah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Karena itulah lafaz yang digunakan di sini adalah dzunubana. Mereka mengatakan mintakanlah ampun atas dosa-dosa atau dzunub kami. Sementara yang kita ketahui dari kisah ini, dosa mereka hanya satu, yaitu melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Namun menurut Fuad Al-Aris mengatakan bahwa ada sekitar 8 dosa yang mereka lakukan, yaitu diantaranya saja ya, diantaranya mereka bersekongkol untuk membuang Yusuf, mereka pura-pura mencintai Yusuf, padahal mereka membencinya. Mereka mengatakan akan menjaga Yusuf, tapi niat sesungguhnya bukan itu, melainkan ingin melakukan pertumpahan darah. Berbohong bahwa Yusuf dimakan serigala, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling parah adalah ketika mereka membuat ayah mereka jatuh ke dalam duka yang mendalam, sampai akhirnya mengalami kebutaan. Nah, pada ayat-ayat tersebut, terkesan tidak ada kata-kata Yakub bahwa beliau memaafkan anak-anaknya. Namun sebagai seorang ayah dan juga nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Yakub memaafkan anak-anaknya. Yakub menyampaikan maafnya tidak secara langsung, tetapi secara implisit dalam ucapannya yang indah. Sungguh, dia maha pengampun dan maha penyayang. Pernyataan Yakub dalam ayat tersebut menegaskan bagaimana mungkin beliau tidak memaafkan anak-anaknya. Sementara beliau berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbaiknya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menyayangi mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar.
Ialah, tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Secara garis besar, Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, wa'adu dan wa'id, akhlak, hukum, kisah, dan ilmu pengetahuan, serta teknologi. Khususnya psikologi ini berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 53 tadi, kemudian ditambah pula dalam Al-Quran dan hadis, banyak istilah yang berkaitan dengan jiwa manusia seperti al-fitrah, Al-Quran, al-nafs, al-qalb, al-aql, al-dhamir, dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang berkaitan tentang kualitas kejiwaan seperti muttaqun, mukmin, muslim, muhsin, musyrik, kafir, munafik, zalim, al-amanah, al-af, dan lain sebagainya. Yang sebagian kecilnya sudah saya terangkan tadi, walaupun hanya beberapa ayat, tapi membuktikan bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber, juga termasuk sumber ilmu psikologi. Nah, itu tadi hanya 6 ayat loh ya tentang uh, kaitan Al-Quran sama psikologi sebelum ini, 6 ayat sebelumnya. Tapi sebenarnya ada begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang psikologi. Untuk mau lebih lanjutnya silahkan ditelaah sendiri, saya hanya bisa memberikan uh, sebagai awal permulaan, dan hari ini video-video teman-teman saya yang lainnya juga menjelaskan bahwa saking lengkapnya Al-Quran gitu loh, tidak ada yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan psikologi yang termasuk ilmu baru dibandingkan dengan Al-Quran, ternyata dalam Al-Quran sudah banyak menjelaskan hal-hal yang sejalan dengan psikologi. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran ya teman-teman. Jadi untuk itu saya mengakhiri pembahasan tentang 7 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan psikologi saya pada kesempatan kali ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Riang Islamiyatun Anissa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.